Indonesia ada di posisi 130 dengan skor IQ 78,49. 78 doang. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri. Dan episode kali ini gue kedatangan, ini udah berapa kali sih dia jadi guest di tempat ini ya. Om Wahyu Design Brand. Apa kabar nih Om Wahyu? Topeng baru Mantap, nih. Bos. Mantap, Bos. Topeng baru nih. Oh, terima kasih buat Srelo udah buat ya lumayan lah buat performa. Dia kasih nama gue kayaknya pakai helm mulu. Iya, iya, iya. Ya setidaknya inilah ya, ada followers yang berbaik hati buat memberikan lu secara cuma-cuma ya. Oh, Nah, kalau guestnya dia nih, biasa sih kita kontennya santai lah ya. Kita kontennya bercanda-bercanda, kontennya memberikan vibe yang positif kepada yang dengerin atau yang nonton ya. Biasanya kan begitu ya. Kalau kita sih ya nggak mungkin lah kita julid sama segala sesuatu, nggak bagus lah itu. Iya, betul. Nah, Kita ada harus memberikan efek positif lah buat orang-orang yang mendengarkan kita gitu kan. iya, betul sekali. Ngomong-ngomong, lu ini gak sih suka makan di AW gak sih? Gue nggak suka makan di situ, Pak. Kenapa? Suka luber-luber katanya. Apanya luber-luber? Ini apa sih itu? Root beer itu, apalagi bir kan? Itu Iya. kan nggak haram itu katanya kalau bir itu tuh. Iya, tapi diminum ya kemarin ya. Ada yang ributin tuh. Oh iya, berarti dia tuh dia ributin gara-gara apa ya? Ya itu katanya root beer-nya tuh luber-luber katanya. Katanya Oh pelayannya tidak sopan. Jadi ketika dia meletakkan nampan dan taruh gelas root, bisa kan gelas root beer gede ya. ya. Tahu sendiri kan. Nah, root beer-nya nih pakai float nih. Ah Nah, kalau pakai float biasanya kan ada es krimnya dong. ya. Ya, ada es krimnya. Anjir lu kemana? Nih. Iya, iya kayak gitu. Nah, ada es krimnya nih. Nah, katanya es krimnya luber berantakan gara-gara katanya menurut pengakuan si bapak ini dan istrinya, katanya si pelayannya meletakkannya terlalu keras karena Hmm. pelayannya katanya marah ketika ditegur. Nggak ditegur sih ya, karena mungkin komunikasi dengan si bapaknya yang agak ini ya, agak kurang terjalin dengan bagus. Sebenarnya gini sih, Bapak itu kurang lebih orangnya kayak saya lah, Apa tuh? goblok. Kan lu pakar. Oh iya, pakar kan nggak selamanya pinter, Pak. Ya tapi gimana ya? Orang-orang kan macam-macam ya, Bung Andri ya. Hmm. Eh, Kita mesti tahu ya di internet itu kayaknya IQ orang Indonesia tuh bahkan rata-rata itu di bawah 100 ya. 70-an deh kalau nggak salah ya. Ini sumber dari mana nih? Ini kita kalau googling deh coba ya. Rata-rata IQ orang Indonesia. Dia udah siap banget di depannya udah ada laptop. Nih, Hmm. ini dari detik.com. Di Mm-mm. sini dibilang Mm-mm. Indonesia ada di posisi 130 dengan skor IQ 78,49. 78 doang. Iya. Gak gede dong Eh, 78 mah. Coba ini gue ada rata-rata IQ monyet. Anjir, kenapa perbandingannya sama monyet? Nah, gorila itu Mm-mm. IQ-nya itu sebesar 75 sampai 90. Hah? Sementara gorila Pak, gorila. Ya, 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 tahu gorila kan? Iya. Mm-mm. Gorila itu dianggap memiliki IQ sebesar 75 sampai 90. Mm-mm. Sementara 100 adalah IQ rata-rata manusia. Mm-mm. Nah, berarti Mm-mm. dari situ kan lo udah bisa ambil ya udah ambil kesimpulan lah dari situ ya. Oke. Bahwa memang sebenarnya orang-orang kita itu ya IQ-nya itu ada yang hampir selevel dengan gorila gitu. Bahkan Makanya di brutal, bahkan di bawahnya. bahkan di bawah gorila gitu kan. Iya. Waduh, serius kecil banget dong ya 75 ya. Gue juga baru tahu loh itu loh. Hah? Tapi gue nggak tahu itu penelitiannya siapa. Ini gue lihat di Wikipedia sih. Coba, pokoknya tinggal di search aja Mm-mm. rata-rata IQ monyet. Itu ada di situ muncul kalau bandingin sama rata-rata IQ orang Indonesia. Oke, kalau Nah, rata-rata kan berarti nggak semuanya dong.
Berarti kan ada, Ya. ada yang lebih tinggi dari 75, ya mungkin Ah, yang 75 atau mungkin ada yang di bawah 75. ya. Ya, kalau orang-orang seperti itu misalnya kita take out dari Indonesia, gua rasa rata-rata IQ kita langsung naik sih. Cil. Iya. Ya, tapi 75 kecil banget loh. Hah? Iya. Lu gak boleh kaget dong. Masa lu nggak menerima perbedaan sih, Pak? Bukan nggak menerima perbedaan, teman 75 loh. Gue pikir 90-an lah rata-ratanya. Lu kaget ya kalau baru tahu gitu ada orang Indonesia yang lebih tolol dari gorila. Kemarin kan ada itu tuh yang sempat viral kan, dia mau gangguin simpanse ya. Orang hutan, orang hutan. Orang hutan. Iya, orang hutan kan dia nyamperin kandangnya, ternyata dia malah yang dikerjain, ditarik-tarik kan baju sama kakinya kan sama orang hutan ya kan. Ya, 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 ya. Itu tuh orang-orang kayak gitu tuh kalau keluar dari Indonesia mungkin rata-rata IQ kita langsung naik, Pak. Iya, tapi secara populasi, secara populasi kita bakal kehilangan banyak orang. Ya nggak apa-apa. Menurut saya sih ya, menurut saya nggak apa-apa deh populasi kita itu turun. Yang penting nggak didominasi dengan orang-orang kayak gitu. Lu mau misalnya gini ya, Hmm. populasi kita banyak, tapi didominasi sama misalnya bocah-bocah yang nyetopin truk gitu, Oh, truk yang lagi, tahu kan itu? iya iya iya. Itu kan kemarin ada yang sampai ketabrak tuh. Ada Itu yang tuh sampai mati lagi, iya Pak. kelindes. Gila, gue ngeliatnya ada videonya. Kalau mau cari tuh di Twitter ya. Gue nggak tahu sekarang masih ada nggak. Waktu itu gue liat di Twitter. Itu kelindes sampai 3 kali, 2 kali tuh palanya. Iya, gue Gila sih sih. berharap 3 kali, Pak. 2 kali nggak cukup deh kayaknya. Sekali ya udah lebih dari cukup sih. Cepet gini loh. Ini kan kalau yang kita lihat ya, fenomena-fenomena kayak AW kemarin, lalu yang ngetopin truk, atau kalau enggak yang sering juga kita ini ya, sering kita bahas juga COD, belanja COD itu akhirnya berujung dengan baku hantam, ya kan? Nah, iya. Lalu Hmm. berantem di Twitter, lalu juga bullying di Twitter. Oh, di Twitter, Ya, kok gue nyebut Twitter mulu ya. Sebenarnya sosial media lah, sosial media lain juga ada sebenarnya nggak cuma di Twitter doang sih. Ya sebenarnya kan tapi fenomena-fenomena seperti ini menurut nah, gua emang karena faktor IQ yang tadi lu bilang di bawah rata-rata kah atau gimana sih? lu mau gue jawab serius atau gue jawab bercanda aja nih, Pak? Gua butuh jawaban serius karena kan lu pakar. Enggak sih, kalau kalau menurut gue mungkin mungkin ada hubungannya dengan ini ya, dengan IQ. Cuma Mhm. ya dari eh, sepintas yang gue lihat sih sebenarnya ini balik lagi sih dari lingkungan aja sih sebenarnya. Lingkungan juga Artinya pengaruh gini, ya. iya, artinya gini Pak, Hmm. lingkungan itu bukan berarti yang di kota-kota besar itu enggak, kemungkinannya kecil terjadi seperti itu, enggak seperti itu sih. Mhm. Malah di kota besar juga banyak kok yang malahan ya, kalau menurut Hmm. gue yang tolol itu lebih banyak di kota besar sih Pak. Masa? Kenapa tuh? Ya iya, gini. Eh Pertama gini, lo pernah lihat gak sih orang-orang di lampu merah gitu? Hmm. Ya kan, yang pemotor-pemotor itu tuh, Hmm. yang bahkan belum hijau pun juga udah langsung ngegas, mereka langsung jalan aja. Oh Itu iya. lampu merah itu nggak ada gunanya sebenarnya. Sebenarnya mereka tuh berhenti ya udah nunggu jalan kosong aja biar biar bisa nyelonong maju gitu. Iya, betul, Menurut betul. lu itu pintar apa? Hmm. Iya juga sih. Terus Bener-bener. lu lihat deh pemotor-pemotor yang ya nggak bisa lihat jalan kosong deh, lihat celah dikit aja gitu. Misalnya kalau lagi macet gitu ya, Hmm. lihat jalanan ada celah dikit aja, itu pasti maksa pengen masuk gitu. Nggak peduli bakal nyenggol atau apa. Dan kalau nyenggol pun juga paling ya pakai jurus khas orang Indonesia, tinggal gini-gini aja. Udah, habis itu pergi. Iya, lo pikir itu pintar apa? Itu di kota besar, Pak. Iya sih. Tapi lu merasa nggak sih sebenarnya kita tuh makin lama tuh di internet ya, di sosial media, kita tuh makin overshare tuh gak? Iya, iya sih. Apa-apa tuh Mau di-share, apa-apa tuh di-share, apa-apa tuh di-post di sosial media. mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, bocah, semuanya juga gitu. Mau Iya. gimana, Pak? Namanya juga barang baru kan, internet kan barang baru buat beberapa orang. Sih barang baru internet itu kan penetrasinya udah lumayan lama juga sebenarnya di Indonesia Ya, ini.
lu kan hidup, lahir dan besar dan kemungkinan mungkin mati di kota besar kan. Hmm, mati sih belum tahu ya. Belum ada rencana sih mati di kota besar atau di sebuah pulau yang udah punya gua gitu. Ya, saran gue jangan mati di sini. Iya, iya. Terus terus terus. Ya itu maksud gue, buat kita-kita yang memang besar dan lahir di kota besar sih mungkin Mhm, internet itu udah bukan barang yang baru. mhm. Cuma kan orang-orang di pinggiran sana tuh ya ini ibarat apa ya? Nggak pakai ibarat deh, pokoknya ya akses internet itu masih masih baru gitu. Hmm, Jadi ya wajar aja kalau orang tuh masih lata, masih kagetan. Menurut gue sih itu hal-hal yang hmm, wajar ya. hmm. Makanya gue tuh pernah bilang di tempat lu juga lu tahun lalu deh kayaknya. Mhm. Eh, gue tuh nggak mendukung pemerataan internet ya, Iya, pemerataan akses internet. Gue iya, mau iya. mendukung itu. Lu pernah bilang gitu juga dan akhirnya banyak orang yang mempertanyakan statement lu itu kan. Iya. Mhm, Padahal sebenarnya gini loh, kalau misal kebanyakan juga orang-orang di lu tau lah kan profesor-profesor di Twitter itu kan memang mhm, mhm, mhm. bagus. Cuma gini, kalau misalnya lu gue jelasin ya, kenapa Mhm, gue nggak setuju hal itu. mhm. Internet itu kan sebenarnya salah satu privilege ketika lu bisa mengakses internet adalah lu punya kebebasan dalam berekspresi, lu Hmm, punya kebebasan dalam berkata-kata gitu kan, mhm. walaupun nggak ada kebebasan yang memang murni bebas gitu, tetap ada aturan-aturannya. Iya. Hanya aja ya, lu bebas di situ, Mhm, lepas dari konsekuensi gitu kan. Orang-orang yang mungkin belum tahu tentang hal itu, belum tahu tentang apa namanya the cost of being bebas atau freedom gitu loh, punya punya kebebasan, ya mereka akan lepas aja Pak. Kenapa kita nggak mengedukasi orang dulu gitu? Kenapa nggak kita naikin dulu itu angka IQ kita yang sepantaran dengan gorila itu nggak kita naikin dulu gitu loh. Daripada akses internetnya dicepetin. Orang hmm, orang mhm. mungkin gini Pak, statementnya adalah kalau lo pengen naikin IQ mereka tanpa internet gimana dong, gimana caranya? Bos, belajar itu kan gak cuma di internet doang. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang eh, kesiapan yang gue bilang tadi sebelumnya, Hmm, itu bukan tentang belajar di buku atau di Wikipedia dan segala macam gitu. hmm. Ya lo belajar tata krama, lo belajar common sense, nggak butuh internet untuk itu. Hmm, iya sih, tapi begini Internet Mas. Indonesia nggak usah lah. Iya, tapi masalahnya begini kan teknologi itu, inovasi itu kan akan selalu lebih cepat dibandingkan satu regulasi dan kesiapan manusianya kan. Ya, Ya kan? Pasti akan jauh lebih cepat. Biasa tuh regulasi akan lebih lambat karena mereka mesti nyusun dulu kata-katanya ya kan, pasal-pasalnya supaya membuat peraturannya tuh benar-benar inilah ya, benar-benar memang jelas dan tepat regulasi gitu. bakal ikut lah ya. Ya, itu kan pasti lama makan waktu. Nah, tapi untuk manusia sendiri nih, kalau konteksnya kita ngomongin tentang orang-orang ya, orang-orangnya memang kalau menurut gue emang nggak akan pernah siap sih. Kalau menurut gue ya, Hmm. iya kan, nggak akan pernah siap karena ya itu tiba-tiba udah ada aja gitu. Tiba-tiba gini deh, let's say gini deh. Paling gampang ketika dulu zaman masih Nokia ya, handphone masih pakai Hmm. Nokia nih, internet juga Hmm. masih pakai Telkomnet instan ya. Tahu sendiri kan Hmm. masih pakai nyambung ke telepon. Kalau misalnya mau pakai, kalau kita lagi pakai internetnya tuh telepon nggak bisa dipakai tuh karena kalau ada orang mau nelpon masuk pun juga pasti akan ada sibuk karena lagi dipakai kan. Ah, Nah, itu kan mengalami pergeserannya kan boleh dibilang tuh nggak berasa loh. Tahu-tahu internet udah bisa waktu itu Telkom masih pakai Speedy ya namanya ya. Ya, iya iya. ya masih pakai Speedy bukan IndiHome ya waktu itu ya. Ada Ah, Speedy nih, udah bisa pakai kabel. Waktu itu masih colok colok ke laptop kalau nggak colok ke PC kan, belum ada WiFi waktu itu. Tapi kan internet udah lebih cepat tuh. iya iya. Ya kan udah lebih cepet lalu pelan-pelan mulai ada handphone yang juga boleh bisa akses internet ada BlackBerry waktu itu akhirnya 2009 lalu Hmm. akhirnya 2012 ada mulai ada smartphone 2012 lah orang mulai ini ya mulai familiar dengan smartphone yang touchscreen tuh Iya. iPhone dan akhirnya muncul Android itu kan nggak berasa tahu-tahu udah ada aja dan orang akhirnya suka nggak suka
pasti pengen pakai juga, pengen ikutan, apalagi melihat ternyata banyak keramaian ya, quote unquote keramaian di situ dan orang pasti pengen ikut-ikutan juga. Ah, makanya sebenarnya sih kalau kalau seperti itu ya benar sih, dan satu-satunya jalan ya dibatasin aja sih sebenarnya. Pembatasannya itu bisa berbagai cara sih. Mhm. Nggak harus lulus tentang regulasi kalau menurut gue ya. Mhm. Pertama mungkin bisa dengan kita mahalin aja nih aksesnya. Ya, internet itu dan teknologi itu hanya untuk orang-orang kaya aja, atau jangan orang kaya deh. Hanya untuk orang-orang pintar atau orang-orang yang memang punya cukup pengetahuan di situ, Pak. Tapi susah kalau mau dimahalin. Iya kan? Karena kan pasti juga ini juga akan ada efek ke perusahaannya. Perusahaan juga pasti pengen dapat revenue dong. Kalau dimahalin, of course revenue-nya pasti turun karena nggak semua orang bisa pakai kan. Hmm, Iya kan? benar, benar. Nah, dari situ kan akhirnya kita udah tahu kan kenapa kiamat itu adalah sebuah keniscayaan, Pak. Karena kiamat itu nggak bisa dihindarin. Mau kayak gimana pun juga kiamat nggak bisa dihindarin, Pak. Hmm. Iya, iya, iya. Lu tahu nggak sih kalau di China, China mainland itu kan ada social score tuh. Ya. Ya, iya kan. Jadi ada social score. Jadi kalau misalnya si A nih, social score-nya berapa gitu, dia tuh pokoknya harus mempertahankan di angka berapa gitu. Gua sih kurang jelas ya untuk regulasi angka itu seperti apa. Tapi kalau misalnya dia sampai di bawah angka yang ini nih, angka rata-rata nih, dia biasa tuh akan kehilangan akses-akses yang bisa dipakai orang-orang yang punya skor di atas. Misalnya let's say Hmm. gak bisa pakai internet atau sosial medianya dihapus, diblokir sama pemerintah. Nah, itu kan tapi di China mainland tuh. Nah, menurut lu nih, kalau itu dipakai di Indonesia nih, menurut lu gimana? Nggak bisa sih. Gak bisa. Tahu nggak kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Bukan masalah kesiapan kita, masalah kreativitasan kita. Mhm. Besok-besok tuh bakal ada calo, Pak. Anjir, iya sih, calo bener. Calo ini ya, calo buat buka blokiran ya. Kalau buat blokiran atau buat top up apa tuh sosial kredit pasti ada gitu, dan nggak tertutup kemungkinan pemainnya tuh pasti orang-orang dalam. Eh, iya sih, Ya, ada chance kayak begitu sih memang ada sih. kan seperti itu. Hmm, hmm. Jadi nggak bisa, memang memang gimana ya, orang-orang kita tuh gue aja bingung sampai gue garuk-garuk. Susah memang orang-orang kita itu, karena masalah perut kita aja tuh belum selesai gitu kan. Kalau Hmm, misalnya lu mau hmm, bikin solusi yang cukup advance seperti itu, menurut gua hmm, urusan perut kita aja belum selesai. hmm. Makanya chance untuk muncul cala-cala seperti itu segala macam itu pasti ada, karena ya kita mau kenyang dulu kan. Hmm, iya sih. Iya, iya, benar, benar, benar. Ya, berarti gini dong, kalau misalnya akan selalu muncul masalah baru ketika masalah yang lama ini udah bisa diselesaikan nih, ya nggak akan ada habisnya dong sebenarnya kan. Iya, masa gimana ya, pada akhirnya kan memang hidup tuh kalau nggak ada masalah nggak seru sih, Pak. Nggak bisa Ya, dicaloin. betul, betul. Tapi maksud gue begini loh. Ini kalau misalnya kita lihat tadi dia, ini kan masalahnya sebenarnya kan fundamental banget kan. Kenapa misalnya kegaduhan di internet di sosial media itu bisa terjadi terus dan tiap hari pasti akan selalu ada aja cerita baru kan. Ya Hmm. paling gampang tinggal buka Twitter lah pasti akan selalu ada aja keributan baru lah. Hmm. Every day loh. Hmm. Kita ngomong konteks ini every day pasti kan selalu ada aja yang baru. Kan berarti kan sebenarnya masalahnya adalah fundamental banget kan. Common sense sebenarnya di sini kan. Iya, Iya kan. Common sense-nya iya. itu nggak aduh, kayak yang awe kemarin root beer loh. Maksud gua sebenarnya you don't need to make aduh gimana ya? Nggak perlu dibikin rame sih sebenarnya sih. Gini deh, maksud gue gini loh. Gue yakin masalah kayak gitu tuh bukan cuma sekarang aja, Pak. Mm-mm. Itu tuh dari dulu tuh udah ada, cuma dulu tuh nggak ada media aja gitu untuk menyebarluaskan hal-hal tolol seperti itu, ya kan? Iya, iya, iya. Mungkin mungkin idenya ada ya, mungkin idenya ada, mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu ada, tapi karena tidak ada corongnya, tidak ada medianya, akhirnya cuman mendem doang di kepala jadi tai ya. Iya, coba kita recall lagi deh waktu Hmm, waktu hmm, kita
gitu kan. Mhm. Misalnya kalau kita dibawa ke KFC atau kemana gitu, terus main di apa namanya Playland-nya itu tahu kan yang Mhm. perusahaan itu. Mhm. Kan nggak jarang tuh kita nih sebagai bocahnya tuh tiba-tiba berantem sama si anak kecil yang lain gitu kan, Berbutaan biasanya tuh. rebutan terus Mhm. makin lama makin rusuh, terus orang tua kita masing-masing datang buat entah buat ngelerai atau misalnya Mhm. untuk apa namanya ya untuk pokoknya orang tua sampai datang lah gitu. Mhm. Itu kalau misalnya dibawa ke sekarang ya tetap bisa terjadi, hanya aja bedanya tuh dulu orang tua kita kalau datang buat melerai atau buat nempeleng kita ya udah sampai di situ aja. Mhm. Mereka nggak bawa kamera, mereka nggak bawa HP. Seandainya dulu mereka udah bawa HP mah pasti bakal viral juga, Pak. Iya sih. Sekarang mah apa-apa di videoin ya, apa-apa direkam. Iya. Kalau menurut gue sih sekarang masalah pertama masalah kemudahan aksesnya aja, dan yang kedua masalah Hmm. kesiapannya sih. Hmm. Gue kasih contoh lagi deh, ini pemikiran gue ya. Hmm. Eh, Soal apa namanya? Menurut gua movement itu dari dulu itu udah dan yang kita alamin sekarang itu hanya pengulangan doang, Pak. Hmm. Dulu kan salah satu feminis paling terkenal dari Indonesia, pejuang hak suara perempuan Indonesia kan Ibu Kartini kan, Hmm. era Kartini. Hmm. Semua keluhan, semua keresahan-keresahan beliau itu beliau tulisin di dalam surat. Ya. Sampainya ya ditemukanlah surat-surat itu. Karena nggak ada medianya aja, media pada waktu itu kan cuma surat. Hmm. Seandainya Ibu Kartini itu ada sekarang, mungkin dia nggak bikin surat, Pak. Mungkin dia bikin podcast. Hmm. Iya, iya. Kalau enggak di Twitter dia tulis thread. Nah, atau nggak Hmm. bikin thread. Iya. Judul bukunya Jadi, apa? Judul bukunya apa? Habislah gelap, terbitlah terang ya. ya Iya, iya. habis. Iya, habislah gelap, terbitlah terang. Kalau di Twitter tuh ya ditulis habislah gelap, terbitlah terang. Enter, enter, Do your enter. best. A thread. Nah, habis itu Ya. mulai tuh nomor satu replaynya apa, nomor dua replaynya apa. Bisa jadi kayak gitu Terus sih. disambar sama seleb-tweet makin rame gitu kan. Terus Iya, ada iya, iya, iya. wakil K-pop jualan apa gitu. Iya, Oh, bagus tiba-tiba, Kak. iya tiba-tiba ada yang ini numpang jualan, ya kan? Ya, jadi kayak gitu. Maksud gua polanya sama-sama aja, bedanya itu ya Hmm. beda di media doang. Hmm. Iya. Artinya ya balik lagi, memang orang kita tuh kacau dari dulu sih. Hanya aja sekarang makin difasilitasi kekacauannya itu. Iya, iya, iya. Ya, tapi kan kalau misalnya konteksnya di Ibu Kartini ini kan dia bikin suatu tulisan yang bagus kan sebenarnya kan? Iya, memang. Iya kan? eh gue pun juga dulu kalau misalnya gue ada di zaman apa namanya Kartini, mungkin gue nggak bakal bikin akun Instagram buat ngata-ngatain desain-desainnya VOC mungkin ya, gue ya mungkin gue akan bikin propaganda gitu mungkin. Cuma poin gue adalah mau apa namanya konteksnya itu bagus, positif atau negatif, Hmm. bedanya tuh hanya di akses medianya doang sih. Iya, 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 betul, betul. Sekarang memang diberikan kemudahan udah gitu konten-konten yang atau mungkin ide-ide yang bisa kita tuangkan di media sekarang nih bisa langsung mendapatkan respon pada saat itu juga. Hmm. Iya kan? Jadinya dua Lo, arah, jadi dua lo, arah. lo ingat gak Kak, berapa hari belakangan tuh Pak ada akun apa channel YouTube Hmm? yang apa namanya bahas sexual education, padahal pasti nonton cuma ngawang ngewe doang ininya. Iya, kan lu yang kasih lihat gue videonya kemarin. Ya kan? Iya, Maksud iya. gua ya itu tuh sesuatu yang dari dulu tuh itu bukan hal baru gitu. Hmm. Itu bukan hal baru, dan sekarang hanya aksesnya aja dipermudah. Sekarang orang bisa akses itu di YouTube, bisa diakses kapan saja. Kalau dulu Hmm. mungkin Hmm. ya kita bisa nonton atau kita bisa mengkonsumsi konten seperti itu di televisi atau di radio hanya Hmm. pada saat jam-jam tertentu, Hmm. nggak ada rerunnya dan lain sebagainya. Jadi nggak semudah itu buat diakses gitu kan. Ya sekarang kan siapa aja bisa akses dan Iya, kapanpun dimanapun gitu. iya, iya. Yang kemarin juga tuh apa promosi acara apa tuh? Bungkus, bungkus naik. Oh iya, Iya, iya. Itu kan gue kan datang ya itu. kan gak jadi, kan udah ditangkap orang-orang. Ya lu mau datang ngapain? Iya, gue pengen lihat aja.
Gini, Tapi itu kan bungkus like itu sebenarnya ya, lu mau ngomong apapun itu kan sebenarnya prostitusi online ya kan, tapi dibungkusnya kayak semacam apa sih itu namanya, gathering lah atau apalah party gitu kan. Tapi kan maksud gua gini loh, Pak, itu kan melanggar iya, hukum ya. Harusnya iya, kan nggak lu perlu post di sosial media dong. iya, Ya kan kalau lu post di sosial media pasti rame kan. iya. Gue nggak tahu ya motivasi di belakangnya. Mungkin dia sebagai salah satu orang-orang yang termotivasi dengan freedom of speech. Ya, freedom of kan tadi lu juga bilang kan, freedom of speech pun kebebasan berbicara pun juga akan selalu ada tanggung jawabnya kan. Poin gue itu dia poin gue. Iya Ya kan, artinya kayak lo walaupun menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, hmm, ingat ketika lo bebas untuk nampol orang, orang juga hmm. bebas untuk nampol lo. Iya iya. Dan itu sih. Ya itu kan yang kadang-kadang banyak orang nggak siap kan. Jadi gini loh, kan lu sering banget kan lihat kan pasti ada ya, beberapa orang mungkin public figure atau siapa gitu yang punya followers banyak. Sering kan ada aja akun-akun atau orang-orang yang ngata-ngatain kan. Yang akunnya biasa kan akun-akun anonim lah yang ngata-ngatain kan. Pasti sering lah lihat fenomena kayak gitu. Lu pun juga ada haters kan. Gue inget banget kan kemarin akhirnya ada satu orang, gue nggak tahu siapa, yang haters ya desain Ren sampai dia bela-belain bikin akun namanya desain Rentol. And menariknya adalah orang ini hanya bikin itu akun baru dan hanya memfollow desain Ren, akun Instagram desain Ren doang. Toh hanya khusus untuk ngata-ngatain desain Ren. Ya tapi kalau mau dicari sekarang akunnya udah nggak ada ya, udah nggak ada kan ya? Ah, kemarin lucu sih. Jadi Mhm. pas dia ngata-ngatain di komen itu kan ya udah gue Hmm, ladenin aja kayak biasa. iya, Maksudnya ya gue ketawa-ketawain aja karena buat gue lihat orang marah-marah tuh lucu aja gitu kan. iya. Lupin gak sih? Sempet lupin gak sih komennya? Gue pin, Oh, gue lupin pin. ya? Ya. Oh banyak tuh yang apa namanya ikut ngata-ngatain dia. Padahal gue nggak Hmm, ngata-ngatain loh. Gue nggak hmm, ngata-ngatain. hmm. Terus nggak lama kemudian ada rentisan yang nge-DM gue. Hmm. Oh, gue udah dapet nih orangnya, dia ini, tinggal di sini, kuliah di sini, nomornya ini. Gua, anjing, mau ngapain ini nomor bangsat? Sampai di doxing sama followers lu. Terus dia bilang ya kalau mau lo Hmm, hmm. terserah, terserah lo deh. Gue bilang ya mau gue apain juga nggak ada gunanya juga, ya udah gue simpan aja deh. Iya. Besoknya, Hmm, besoknya gue ngepost sesuatu lagi. Pokoknya gue bikin post, di komen lagi sama dia. hmm, Dia, gue nggak tahu dia ngata-ngatain apa gitu kan. Pokoknya ya gue nggak masuk di hati juga sih sebenarnya. hmm, hmm. Dia ngata-ngatain, gue cuma bilang, halo Mas Ilham, nomor lo masih yang ini ya belakangnya. Langsung hilang akunnya. Iya kan? Iya kan? Jadi gini loh. Gua selalu melihat ketololan ini nih selalu terjadi berulang kali dan mereka nih yang suka ngata-ngatain atau suka hate speech ya ke kita-kita nih ya. Mereka selalu berpikir kalau mereka itu nggak akan pernah bisa ditemukan atau terlacak karena mereka berlindung merasa ada akun anonim yang bukan diri mereka nih. Ya Iya. lu sebenarnya juga akun anonim sih. To be honest ini emang agak lucu sebenarnya konteks ini ya. Iya. Tapi beda gini, bedanya adalah lu sebagai akun anonim kan ya you are show yourself kan. Walaupun mungkin orang tidak tahu identitas siapa di balik lu kan. Tapi maksud gue begini loh. Lu bikin akun desain Run ini kan memang untuk punya goals-nya kan dan lu memang bikin kontennya memang lu ada konsepnya ya kan, lu ada juga jadwalnya lalu juga pasti terjadwal kan untuk bikin Semua konten-konten ini gini kan. Pak, semuanya ada Pak. Konsepnya ada, Ini jadwalnya ada, hmm, apa namanya, player-playernya ada. Cuma satu yang nggak ada di sini Pak, apa tuh? monetize. Nggak mungkin monetize gak ada. Emang saya tidak tahu red card Anda. Hah? Hah? Nah, tapi gini, kalau untuk yang mereka ini, konteks yang haters-haters ini kan mereka benar-benar memang ya hanya berlindung, balik lagi kan berlindung di balik bikin akun baru yang berpikir mereka tuh nggak akan bisa di-trace kan. Hmm. Iya kan? Nah, permasalahannya adalah ketika lu udah di internet, justru lu tuh semakin gampang buat dilacak. Iya lah.
Iya kan? Gue ingat loh prinsipnya dosen gue ya waktu gue kuliah dulu. Hmm. Ini ngomongin soal internet dan jaringan ya. Hmm. Konsepnya jaringan itu ketika ada yang bisa keluar Hmm. atau ada yang bisa masuk, percayalah kalau ada yang bisa keluar juga atau ada yang bisa masuk juga. Hmm. Hmm. Ketika ada jalan, bukan cuma lo yang bisa masuk ke situ. Itu Betul. aja sih konsepnya. Iya, betul, betul. Nah, makanya kan akan selalu nih orang-orang ini nih, ya sebenarnya gini sih. Orang-orang kayak gini ya udah kebayang sih bentukannya kayak gimana ya. Terus sama juga warna cat tembok rumahnya itu warna apa udah kebayang lah ya. Tapi mereka akan selalu selalu akan berusaha untuk terus mengulangi ini walaupun sebenarnya udah ada aja orang-orang yang sebenarnya dengan kelakuan yang sama dengan mereka ini yang udah berapa kali ketangkep, berapa kali diciduk atau berapa kali disamperin atau malah dilaporin ke polisi kan. Tapi tetap aja mereka Hmm. akan selalu mengulangi karena mungkin itu tadi ya yang kayak kita dibahas di awal, kita nggak punya common sense. Common sense kita itu kecil banget ya, mungkin hasilnya buahnya adalah tadi yang lu bilang IQ kita tuh di Indonesia rata-rata hanya 78 cuy. Artinya gini sih, eh, kita belum siap aja sebenarnya dengan eh, apa namanya pembaruan-pembaruan ini kali ya dan kemudahan-kemudahan ini. Cuma gue juga bingung sih. Kalau kita bilang kita belum siap, kita siapnya kapan? Iya nggak akan pernah siap. Itu kan sama aja kayak pertanyaan lu kapan mau nikah, siap atau Gini enggak? bang, Iya kan? selama kita belum bisa menemukan common sense, orang-orang ini ya, bukan kita ya, gue punya common sense Pak. Orang-orang ini tuh nggak punya common sense, nggak akan pernah siap sih. Itu aja sih, Hmm, menurut gue ya. iya, iya, iya. Karena ngobrol dengan orang lain, mau itu di sosial media atau di dunia nyata, Hmm, kayaknya sama aja deh. Lu tetap berkomunikasi dengan orang gitu, hanya medianya yang berbeda. Dan itu nggak membuat lu punya apa namanya, lu nggak membuat lu bisa memperlakukan orang dengan berbeda gitu. Kan hmm, banyak tuh orang yang kalau di dunia nyata hmm. uh, nyalinya nggak ada, ciut gitu. Tapi begitu di internet buset. Keyboard warrior kan, paling Iya. merasa paling so jago. Balik lagi karena kan itu, karena mereka merasa ada ini, ada barriernya Mm-mm. di akun anonim tadi ya kan. Mereka bikin akun bukan akun aslinya mereka, bukan akun realnya mereka. Mereka merasa ada barrier, orang nggak bisa masuk nih ke barrier mereka, ke gua nih. Gue pun juga sebenarnya gini ya, gue pun juga kalau mau dibilang akun anonim sebenarnya gue nggak anonim anonim banget sih. Karena pertama lo tahu gue siapa, anjing, iya kan, lo tahu Hmm. gue siapa, Hmm. dan beberapa orang pun juga tahu gue siapa. Gue udah pernah ketemu face to face langsung dengan beberapa orang ya, termasuk sama Pak Dodi pun juga udah tahu gue siapa, Hmm. HRD Bacot udah tahu gue siapa, Hmm. Pak Jokowi tahu gue siapa. Siapa lagi itu bos? Ya tapi maksud gue gue nggak seanonim itu karena Hmm. Hmm. benar kata lo, di atas dalam tanda kutip panggung gue akan terus menggunakan topeng dan gue akan menggunakan anonimitas seperti itu hanya untuk mempertahankan, bukan mempertahankan sih, untuk menghindari bias gitu. Jangan Hmm. sampai orang tahu gue siapa, gue pernah di mana dan gue ada di mana, Hmm. dan ketika gue ngomongin soal A ya itu pasti akan membawa bias juga kan. Gue Hmm. misalnya misalnya gue ngomongin tiket tapi gue nggak pernah ngomongin Traveloka misalnya. Oh Hmm. berarti ini orang, oh gara-gara lu di Traveloka gini, gini kayak gitu gitu loh. Hmm. Hmm. Itu yang gue hindarin sebenarnya. Dan ya persona persona yang gue bangun ini sebenarnya adalah sebagian dari theater of mind yang gue bikin di dalam universe, bukan universe ya, dalam dunia desain gitu. Bahwa ada sesosok om-om gitu yang Hmm. Hmm. ngomongin soal desain padahal dia itu bukan desainer sebenarnya. Hmm. Bahwasanya nggak selamanya itu ngomentarin tentang desain itu harus sesama desainer doang. Bahkan orang awam pun juga bisa melakukan hal itu. Ya, ya, ya. Iya kan? Ya, kayak konsepnya bapak-bapak ID sebenarnya. Nah, kalau konteksnya gini, kan konteksnya kan kalau misalnya lu sendiri nih, balik lagi ya, lu kan memang bikin akun anonim pun lu punya tujuannya, lu kan juga punya konsepnya, yang lu juga bukan kayak abis ngata-ngatain atau mungkin abis ngerosting
produk atau desain habis itu lu hilang kan, akun lu hilang karena ada orang yang nggak suka sama lu kan. Even waktu itu tuh pernah punya masalah pun ya lu minta maaf karena kan lu memang punya goals yang jelas kan sebenarnya di balik akun desain ini kan. Tapi balik lagi kalau akun kenapa? Sebenarnya Pak gini Pak, seandainya waktu itu gue lagi nggak kerja sama dengan brand sih gue langsung hilang Pak. Cuma karena waktu itu gue ada kerja sama brand, gue harus post gitu kan, aduh gue nggak bisa hilang nih, ya udah gue minta Hmm. maaf aja deh, terpaksa minggu depan gue harus ngepost gitu sih. Oh, gitu. Jadi lu udah nyiapin akun lain nih, desain Rent 2.0 gitu misalnya kalau sampai kenapa-napa nih. Enggak sih, Iya, kalau hilang ya udahlah hilang, kenapa gue mesti pusing. ya, tapi kan ini orang kayak begini loh. Orang-orang yang bikin akun anonim tadi ya balik lagi ya yang suka ngata-ngatain ya. Ini menurut gue kan tadi kan lu juga sempat bilang kan kalau lu misalnya pengen atau lu mukul orang lu kan harus siap dipukul balik sama orang kan di sosial media nih ya. Orang-orang ini kan nggak pernah siap, nggak akan pernah mau dipukul balik. Biasanya kalau dipukul balik ya itu kan hilang, hapus akun kan. Hmm, 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 hmm. Selalu begitu kan. Eh, karena gimana ya, common sense sih, balik balik lagi common sense itu Pak. Gue rasa orang yang punya IQ di atas gorila tadi itu akan tahu gitu loh, bahwa bahkan di lo sedang berinteraksi sama orang di dunia nyata, lo Mhm. tahu bahwa lawan bicara lo ini adalah manusia, dan Mhm. mereka bisa melakukan apa yang lo lakukan gitu. Mereka bisa menjadi cermin, bisa menjadi kaca gitu kan. Mhm. Menurut gue itu adalah sebuah common sense, dan nggak didebatin lagi, nggak perlu didebatin lagi Pak. Cuma kan lagi-lagi, nggak, pertama nggak selamanya si anonim anonim ini tuh, orang-orang yang ngumpet di balik anonymity itu nggak Mhm. selamanya bocah. Ada aja orang-orang yang udah dewasa gitu. Ada. Mhm. Gue nggak ngomongin umur, gue nggak ngomongin apa namanya, strata ekonomi. Mhm. Gue ngomong soal isi otak sih sebenarnya, isi kepala. Ini orang-orang yang itu tuh yang akhirnya nurunin angka rata-rata kita. Jadi mungkin ke depannya buat Mhm. pemerintah nih, Mhm. masukan dari saya, Mhm. untuk akses internet atau akses teknologi atau hal-hal yang memudahkan, tolong dikategorikan ya Mhm. berdasarkan kompleksitas dan impact-impactnya ketika digunakan gitu, sehingga nanti untuk setiap kategori itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang dengan minimum IQ itu seperti apa gitu. Udah gitu aja. Menurut Iya, gue itu tapi implementasinya kan bakal susah banget, cuy. Banyak banget nanti karakter-karakter orang kan. Lu nanti gimana gimana nanti Pak, baginya? gini Pak, itu akan bagus untuk ekonomi kita karena nanti ketika ini udah diimplementasi Hmm. akan ada calo-calo IQ. Ya elah, calo lagi ya, balik lagi ya. Muter-muter di situ aja Pak. Jadi menurut lo negara kita bisa diselamatkan? Menurut gue sih bisa. Kalau nuklir nyerang ke sini, jadi di reset aja Pak. Iya, 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 iya. Itu bercanda, itu bercanda, itu bercanda itu. Ya, 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 ya. Ya, gimana ya? Lu selain di China ya, lu nonton ini gak sih? Ini kok gue jadi lupa judulnya ini. Black Mirror. Black Mirror tahu? Nonton nggak? Ya tahu tahu. Kan ada Series kan? ya series di Netflix kan ada salah satu episode Black Mirror itu judulnya Nosedive yang mainnya Bryce Dallas Howard yang main Hmm? Jurassic World tuh. Itu kan ceritanya itu tuh. Ceritanya tuh kayak yang lagi kita bahas sekarang nih, scoring nih. Jadi orang tuh dikasih skor untuk membuat mereka ini kalau skornya gue lupa 4,5 ya, 4,5 ke atas kalau nggak salah ya. 4,5 ke atas, lu bakal bisa mendapatkan privilege atau benefit-benefit yang jauh lebih banyak dibandingkan ketika skor lu di bawah 4,5 atau even kalau lu skor lu di bawah 3 atau lu skor lu cuma 2 lu bakal mendapatkan perlakuan dan juga ya nggak bisa mendapatkan benefit seperti orang-orang yang skornya di atas 4. Hmm, hmm, hmm. Ya. Dan cuman gini, ini yang gue lihat ya kalau di series itu ya, yang jadi masalah adalah gini, orang jadi berlomba-lomba pengen supaya dapetin skor di atas 4. Dengan Hmm. cara apapun, dengan cara apapun. Oh ya, gua ini keresahan gue juga sih. Itu sebenarnya sebenarnya gini Pak, itu udah kelihatan dari
pokoknya di kehidupan sehari-hari kita tuh udah kelihatan sih sebenarnya. Mhm. Pertama dari scoring dulu ya, dari scoring dan rating Hmm. gitu. Gua rasa itu nggak bakal pernah bisa diterapkan di sini dalam waktu dekat. Lu Mhm. lihat apa yang terjadi dengan teman-teman driver ojol ya. Hmm. 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 Ada masalah dikit, pokoknya masalahnya itu cuma sepele aja gitu, Hmm. langsung bintang satu gitu, kayak gitu. Hmm. Ya, Itu ya, ya. contoh Mhm. satu. Dan ketika kita itu di didesain Hmm. untuk berbondong-bondong mengejar sebuah apa namanya posisi rating tertentu, Hmm. ya kita akan menghalalkan segala cara, benar yang lu bilang, dan kita udah melihat itu di sosial media Pak, di TikTok terutama, di ya di TikTok sih sebenarnya, di TikTok, di YouTube. Hmm. Apa yang kita kejar itu kan sebenarnya FYP, yang kita kejar itu AdSense dan lain sebagainya kan. Hmm. Nah, gimana untuk bisa uh, ninggi-ninggiin angka itu, kita akan melakukan segala cara, sampai ada orang yang bikin live sambil rebahan di apa namanya kubangan, Hmm. sampai ada orang yang ya melakukan hal-hal yang mungkin lu gak kepikiran gitu, Hmm. dan lu melihat semua itu di TikTok. Itu yang kedua gitu. Jadi menurut gua nggak bakal make sense, nggak bakal bisa kita terapin. Hmm. Iya, iya. Memang Ujung-ujungnya balik lagi ya. Nggak masuk common sense kita juga akhirnya kan apa yang mereka lakukan itu kan. memang itu menurut gue memang itulah takdir dan nasibnya orang-orang di dunia ketiga ya, di negara-negara dunia ketiga. Iya, iya. Ya, ini menurut gua ya, sekarang ini kan kalau kita compare dengan zaman sekarang ya, dengan apa yang kita sekarang hadapi ya, ya benar juga sih Instagram itu orang berlomba-lomba pengen bisa centang biru, Mm-mm. ya kan, punya followers banyak. Eh, Kalau di YouTube ya, itu tadi kan lu bilang dapat AdSense, walaupun sebenarnya AdSense kecil ya, nggak gitu ngefek sih sebenarnya ya. Tapi ya selalu Nah, lupa sih dengan ini menurut gue ya. Mereka selalu lupa ini Pak, dengan bagaimana value terhadap mereka hanya masing-masing, diri mereka masing-masing sih. iya. Karena gini Pak, lu sama gue kan sama-sama tahu gitu struggle-nya berada di sosial media gitu kan. Lu Hmm. aktif, lu lebih aktif di YouTube dibanding gue. Hmm. Gue tuh lebih aktif di Instagram gitu. Gue kasih contoh nih, gue sebagai content creator di Instagram aja deh misalnya ya. Hmm. Walaupun akun kecil, Anjir, 30.000 lebih followers lu nggak kecil lah. Lu tuh udah jadi kecil. influencer di Instagram. Ya gue menunggu kalimat itu aja sih sebenarnya. Gini Pak, maksud gue sebagai seorang content creator di Instagram, Hmm. algoritma Instagram itu sebenarnya tai sih. Lu dituntut untuk tiap hari at least lu ngepost 1 sampai 2 postingan Hmm. setiap harinya, dan lo juga harus aktif di story gitu kan. Lo Ya. bayangin misalnya gue adalah content creator yang mengejar engagement rate, gue mengejar angka-angka itu semua. Hmm. Pak, konten gue tai semua Pak. Gue harus muncul tiap hari dengan postingan apapun itu. Gue akan menyikat semua desain apapun itu, gue akan ngata-ngatain semua desain apapun itu gitu. Mungkin Hmm. aja gitu ya. Hmm. Ya pada dasarnya karena gue juga seperti kata lu, gue ignoran, dan gue juga ignoran dengan apa namanya metrik-metrik itu. Mau Hmm. rame-rame, kalau enggak ya ya udah. Ya Hmm. jadi gue nggak kemakan dengan apa namanya iming-iming apa engagement semua segala Hmm. macam, mesti rame reach-nya Hmm. bla 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 bla. Hmm. Tapi kan nggak dengan beberapa konten kreator yang lain gitu. Hmm. Sampai mungkin ada ya kita nggak usah sebutin ya, tapi in general aja ada konten creator yang dulunya itu konten-kontennya itu memang bagus gitu. Hmm. Hmm. Tapi karena memang dikejar target untuk engagement, angka-angka semua segala macam, Hmm. dari yang tadinya itu dia mungkin mungkin terbranding bahwa orang-orang yang smart itu nonton atau mengkonsumsi kontennya itu, lama-lama kok dia yang bikin orang tolol jadi famous gitu. Hmm. Hmm. Gue Hmm. nggak ngomongin ini ya, podcast terbesar. Iya, 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 iya.
Ya, tapi memang ini sih algoritma sosial media, algoritma YouTube itu kan memang ini ya menuntut kita itu supaya terus bikin konten. Kalau enggak ya Hmm. kita akan ketinggalan sama yang lain. Come on, man. Semua orang sekarang pengen jadi konten kreator kan. Ya, tapi itu balik lagi. Nggak semua orang itu bisa menjadi seorang konten kreator yang bisa gimana ya? Sekarang gue setuju sih sama Gary V. Gary V itu pernah bilang sekarang ini yang dibutuhkan adalah tuh atensi, attention, attention, and attention. Karena mendapatkan attention orang itu susah banget sekarang ini kan. Ya lu tau lah cara kerjanya handphone itu kan. Instagram, Twitter, lu scroll, scroll, scroll itu kan lu punya konten bagus tapi kalau orang ngelewatin lu scroll itu kan ya udah lu lewat kan. You Hmm. you only have maybe 2 seconds, 3 seconds supaya orang jempolnya berhenti ngeliat konten lu kan. Hmm. Iya kan. Nah, itu akhirnya yang bikin orang ya jadi seperti sekarang sih menurut gue ya. Makanya kalau gue sih selalu bilang ya, jadi content creator itu lo kalau adalah seorang content creator dan bilang ini adalah passion gue tuh omong kosong sih. Ya, kalau lo content creator dan lo passion, lo nggak bakal ngejar duit di situ. Dan lu nggak bakal kemakan dengan apa algoritma, lu nggak bakal tertekan dengan algoritma, lu nggak bakal pusing kalau misalnya video atau misalnya konten-konten yang lu bikin itu nggak rame. Iya. Iya, iya, karena lu memang suka ngerjainnya dan ya udah Hmm. Beda. ya. Pada akhirnya kalau memang lu mau nyari duit ya nyari duit, passion ya passion. Hmm, Nggak ada itu orang ngejar-ngejar passion omong kosong. ya, Buat gue ya, passion itu ngejar passion itu hanya untuk orang-orang yang kalau mau beli rumah itu nggak mikir 2 kali, Pak. iya sih. Benar, 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 benar. Kalau mau beli Tesla ya udahlah, oh Tesla. Oh berapa harganya? Oh segini. Ya udah belilah. Iya. Hmm. Selama lu masih minta rokok sama teman-teman lu di sebelah mah jangan ngomongin passion dulu anjing lah. Bener, bener. Ya, gitulah. Jadi intinya gini ya, internet cepat di Indonesia yang rencananya mau mulai ini ya ekspansi ke 5G. Di beberapa tempat sih udah ini ya, udah bisa akses 5G ya. Eh, jadi apa gunanya nih? Tapi lucu ini gue lihat dari ini ya, report from Open Signal ini ada di Instagram e-commerce nih. Report from Open Signal highlight the status of 5G deployment in Indonesia. The report states that currently the speed of 5G in Indonesia could only reach an average 64,3 megabyte per second doang. Itu kecil banget ya, ngomong-ngomong ya. Hah? 5G Nih, loh. gue gak ngerti nih e-commerce ngomong apaan sih pakai bahasa Inggris. Gue nggak selancar itu soalnya bahasa Inggris. Ya, nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Tapi di Korea nih ya, di Korea compare sama Korea, Korea itu speednya bisa 423,8 megabyte per second, cuy. Jauh banget. Hah? Speed of 5G in Indonesia could only reach an average of 94.3 Mbps, way behind countries like South Korea. Wow. Hmm. 423. Korea 423. Tapi gue akuin Korea tuh memang cepet banget sih internetnya. Gokil sih. Ini 2012 Kita, ya. 2012 kan berarti kan baru awal-awal 4G itu baru mulai inilah ya ke di Indonesia kan. Jadi 4G itu belum terlalu merata banget lah. hmm. Biasa tuh kita kalau download aplikasi waktu itu gue pakai iPhone ya. Kalau download di Indonesia tuh kalau misalnya let's say aplikasi itu update dia 20 atau 30 megabyte ya aplikasi app size-nya ya. Hmm. Ya itu paling kalau misalnya download jalannya tuh ya bisa 1 megabyte per second aja itu udah bagus. Itu pun juga text time sekitar 10-an menit lah baru bisa full ya. Hmm. Meanwhile, waktu itu kalau gue pas 2012 di Seoul, gila loh. Itu ya nggak nyampe 5 detik tek 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 udah kelar. Jadi penambahannya itu nggak cuma beberapa kilobyte atau cuma 1 megabyte. Dia tuh bisa misalnya 30 megabyte itu bisa langsung 10 udah kelar. Gue sih punya satu statement yang mungkin masuk akal ya soal kenapa internet kita tuh nggak perlu secepat Korea. Hmm. Mau dipakai buat apa, Dri? Ya kan balik lagi ke pertanyaan kita di awal. Buat apa, Mek? Ya kan? Ya tapi maksud gua Iya, kenapa nggak bisa dioptimalin? untuk apa? Gini, Ya, gini gue ya. gue pengen nonton Netflix misalnya, let's say nih 4K tanpa perlu buffer-buffer.
Hmm. Bisa dong buat kenyamanan gua. Pak, yang sekarang aja itu udah nggak buffer Netflix, ya kan? Kan 4K Kecuali gua. kalau lu pakai ya kecuali untuk gangguan tertentu gitu ya. Cuma Hmm. kalau menurut gue internet cepat itu nggak cuma sekedar buat konsumtif usage ya. Hmm. Nggak tentang lo nonton YouTube atau apa gitu. Let's say misalnya lampu merah. Hmm. Lampu merah kalau misalnya kita gunakan apa namanya? Ya teknologi IoT misalnya ya. Hmm. Kan kadang ada suka tuh lampu merah yang timernya itu ada yang lama banget, ada yang cepat banget gitu kan. Hmm. Merahnya lama, ada juga yang merahnya, pokoknya macam-macam lah gitu. Hmm. Kalau misalnya kita terapin pakai IoT misalnya, si lampu merah itu bisa ngedetect seberapa padat apa namanya lalu lintas di jalurnya dia itu, sehingga dia bisa menyesuaikan berapa lama delay merahnya ke hijau gitu. Hmm. Itu kan butuh internet yang cepat. Hmm. Masalahnya infrastrukturnya udah ada belum? Lampu merah sepintar itu udah ada belum? Hmm. Belum ada. Jadi ngapain dicepet-cepetin? Hmm. Iya, lampu merah Ya pinter kan? juga ngefek ya. Orang kalau misalnya mau nerobos mah nerobos aja kan. Gue dulu pernah bilang sih lampu merah yang paling efektif itu sebenarnya bukan lampu merah Pak, tapi eh, laser. Laser gimana? Laser ya kayak beam saber gitu Pak. Jadi kalau lu mau serobot ya udah hancur lu sih. Anjir. Serem banget. Tapi itu maksudnya itu salah satu contoh penggunaan Hmm. apa namanya implementasi implementasi internet 5G dalam kehidupan kita gitu ya. Hmm. Ya sekarang kan penggunaan internet di kita tuh hanya sebatas apa yang ada di laptop sama apa yang ada di HP kita gitu. Iya sih, masih mentok-mentok juga ini ya orang paling makanya apa sih Instagram, Twitter, WhatsApp, ya kan, YouTube, paling Iya, paling buat begituan doang sih. gue jadi siapa Pak Joni G Plate pun juga kalau gue ditanya kenapa internetnya mesti nanggung banget kayak gini, gue bakal bilang untuk apa gue provide lo 600 Mbps gitu supaya lo bisa lihat orang-orang joget di TikTok dengan 4K. Siapa tahu kalau dengan makin lebih cepatnya, lu belum nyalain dia udah joget sendiri, lebih cepet. Ah, nggak ada itu. Ya, selama penggunaan kita tuh masih cuma sebatas di HP sama di laptop doang mah, gue rasa 60 Mbps juga udah cukup sih. Iya, kalau nggak gini, pesen ini namanya quick commerce tuh, quick groceries, kan 15 menit tuh. Kali aja Hmm. bisa cuman 5 detik udah nyampe gitu kalau pakai 5G kenceng. Mendingan lu pakai punya gua, GoFood. Belum nyampe, belum belum pesan udah nyampe kan. Jadi itu kalau menurut gua internet cepat buat apa ya? Buat dipakai seadanya. Kalau misalnya Hmm. infrastrukturnya belum ada, ngapain dicepetin gitu. Metaverse, bro. Hah? Iya Alah, kan? alah, bajingan. Si gua ngerti lagi deh. Metaverse Wah, atau itu mungkin buat infrastruktur nanti tuh di sebuah bukit. Itu bukit ngomong-ngomong apa kabar ya? Udah nggak ada kabarnya lagi. kayaknya si Bro Bro Budi itu udah dapat apa namanya istilah-istilah lain. Jadi dia udah meninggalkan bukit algoritma. Mungkin dia sekarang bukit metaverse. Kita nggak tahu. Beberapa bulan kemudian kalau ada terminologi baru, dia akan membuat bukit-bukit yang baru lagi gitu. Iya, Kita dukung aja. Mungkin dia mendukung reboisasi Indonesia gitu kan, dengan iya, membuat bukit. iya, iya. Semoga lah ya. Untuk menjadi sesuatu hal yang positif lah ya buat Indonesia ya. Ya, walaupun Iya, iya, iya. Udah, oke lah. Gua rasa cukup lah kita ngobrol ya. Kalau nggak, gue udah mulai mencium hawa-hawa ke arah pinggir jurang nih. Kalau diterusin. nggak ada kesimpulan Pak. Apa kesimpulannya? Kita nggak pernah ada kesimpulan kok. Ya itu dia. Nggak nggak selamanya tuh obrolan harus ada kesimpulannya ya nggak. Iya, betul. Gue bikin podcast nggak pernah ada kesimpulan. Gue yang tutup ya kalau gitu. Apa, lu mau tutupnya gimana coba? Gue tutup dengan sulap. Nih lu Ya, lihat kan ini minuman ya, saya ya minumannya mah. tidak tumpah. Wah, luar biasa. Oke lah, gua yang tutup aja kalau begitu. Itu adalah sebuah atraksi sulap ditutup oleh Om Wahyu Kobuzier. Gua Andri dan Om Wahyu dari Desain Ren. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk Talk Podcast berikutnya. Bye.